Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah Metode Pembelajaran Bahasa Arab dan teman-teman sekalian yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita masih bisa mengerjakan tugas, yaitu tugas presentasi pada mata kuliah Bahasa Arab 2. Di tengah-tengah mewabahnya penyakit yang menghebohkan negara kita bahkan dunia, yaitu penyakit COVID-19 yang kita ketahui bersama, yang mana telah banyak saudara-saudari kita yang terpapar karena penyakit ini. Mari kita doakan bersama-sama mereka cepat sembuh, lekas sembuh, dan beraktivitas kembali seperti biasanya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang telah penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik teman-teman, sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wahyuni Mappa, nomor stambuk 102-2018-0004 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia. Baik, bismillah. Jadi kita akan membahas tentang macam-macam gaya mengajar atau teaching style. Materi pertama yaitu gaya mengajar resiprokal dan yang kedua gaya mengajar penugasan. Nah, yang pertama gaya mengajar resiprokal. Sebelum kita menjelaskan ini, kita ketahui bersama dulu apa yang disebut dengan resiprokal. Resiprokal yaitu berbalasan. Nah, gaya mengajar resiprokal yaitu kelas diorganisir dan dikondisikan dalam peran-peran tertentu dan dibagi menjadi dua kelompok. Jadi dalam kelas di situ guru membagi atau fasilitator membagi menjadi dua kelompok. Ada peserta didik atau siswa yang berperan sebagai pelaku. Jadi kelompok pertama itu sebagai pelaku dan yang kedua adalah observer atau pengamat. Jadi dua kelompok itu, yang pertama adalah kelompok pelaku dan yang kedua adalah kelompok pengamat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh kelompok pelaku. Jadi kelompok dua ini yang akan mengamati kelompok pertama tadi, yaitu kelompok pelaku, sedangkan guru di sini sebagai fasilitator, yaitu yang mengamati berjalan lancarnya aktivitas dalam kelas. Untuk menjelaskan lebih detail lagi gaya mengajar resiprokal, kita perhatikan ini, yaitu kelompok siswa yang bertindak sebagai observer, yang mana kelompok observer adalah kelompok dua tadi, yang mengamati tampilan atau aktivitas yang dilakukan oleh temannya yang pelaku, dengan membawa lembaran observasi atau lembaran pengamatan telah disusun oleh guru. Jadi sebelumnya ini guru atau fasilitator menyiapkan lembaran pengamatan yang mana akan dibawa oleh kelompok dua tadi, yaitu kelompok observer yang akan mengobservasi atau mengamati apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang dikerjakan oleh kelompok yang pertama tadi. Selanjutnya, observer tersebut mengevaluasi tampilan dari kawannya yang bertindak sebagai pelaku. Kemudian dalam hal ini dilakukan oleh peserta didik secara bergantian. Nah, dalam resiprokal ini akan bergantian dari kelompok-kelompok pelaku, dan dari pelaku akan menjadi pengamat atau observer. Melalui upaya mengevaluasi aktivitas temannya diharapkan mengetahui konsep pelaksanaan. Nah,
sebelum mengajarkan resiprokal, guru harus yakin bahwa siswa akan paham melewati gaya ini. Sini melibatkan siswa, ada siswa yang bertindak sebagai pengamat dan ada pelaku. Nah, kemudian konsep pelaksanaan yang benar, karena setiap siswa akan berperan sebagai observer atau pengamat dan begitupun dan sebaliknya. Maka mereka akan berupaya untuk menguasai konsep geraknya yang benar. Tanggung jawab umpan balik diberikan. Jadi semua siswa akan merasa ada tanggung jawab. Untuk melaksanakan gaya resiprokal, siswa terlebih dahulu harus mempelajari teknik dasar. Nah, di sini adalah jangan sampai kita mengajar gaya ini, akan tetapi siswa tidak mengetahui apa yang harus dia kerjakan. Kali laksanakan pada pembelajaran teknik lanjutan. Baik, selanjutnya yaitu umpan balik dan peranan ini memungkinkan. Jadi umpan baliknya kepada siswa ini apa? Yang pertama itu peningkatan interaksi sosial. Jadi interaksi sosial antar teman sebaya akan meningkat. Yang mungkin contohnya, yang mungkin dulunya dia tidak mempunyai teman atau dia kurang bergaul dengan temannya, dengan otomatis menggunakan gaya mengajar seperti ini, teman yang satu dan teman yang lainnya akan saling berinteraksi, akan saling menukar pikiran, akan saling mengamati satu sama lain. Jadi umpan baliknya di sini akan meningkatkan interaksi sosial antar teman sebaya. Yang kedua yaitu umpan balik secara langsung. Feedbacknya di sini langsung, yang otomatis ini adalah feedback yang positif. Baik, selanjutnya kita pindah ke slide selanjutnya yaitu sasaran gaya resiprokal. Sasaran gaya resiprokal ini peranan siswa. Yang pertama itu mengamati penampilan teman dan mengoreksi. Ini terkhusus kepada kelompok kedua, yaitu kelompok observer atau kelompok pengamat, yang mana ia harus betul-betul mengamati penampilan teman yang kelompok pertama, kemudian mengoreksi. Mungkin dia bisa menulis di kertas lembaran tadi, kertas yang telah disediakan guru, menulis mungkin ada kesalahan-kesalahan yang didapatkan oleh kelompok pertama. Dari kelompok pertama itu kelompok pelaku. Yang kedua yaitu memberi dan menerima umpan balik. Dari sini mungkin otomatis umpan balik akan mereka terima baik dari kelompok pelaku maupun dari kelompok observer atau kelompok pengamat. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan kesabaran dan toleransi. Nah, menumbuhkan kesabaran. Dengan guru menggunakan gaya mengajar resiprokal ini, dengan otomatis siswa akan menumbuhkan rasa kesabarannya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena sebagai kelompok pengamat, ini betul-betul menggunakan kesabaran karena harus meneliti, harus memperhatikan betul-betul apa yang dilakukan oleh kelompok pelaku atau kelompok pertama. Kemudian akan menumbuhkan sifat toleransi, yang bagaimana kita ketahui toleransi yaitu sikap menghargai dan menghormati kepada setiap individu atau setiap kelompok. Yang keempat atau yang terakhir yaitu memberikan umpan balik, baik dari kelompok observer maupun kelompok pelaku. Ya, jadi ini adalah penjelasan dari gaya mengajar resiprokal. Kemudian dapat kita simpulkan bahwasanya gaya mengajar resiprokal ini menurut saya adalah sesuatu hal yang baru bagi kebanyakan orang. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena ini akan menciptakan kebutuhan sosial dan hubungan psikologi baru bagi guru dan siswa. Karena semua ini akan menghasilkan persepsi baru, khususnya pada mata pelajaran olahraga. Karena gaya mengajar resiprokal ini mungkin biasanya kita dapatkan atau mungkin biasanya kita rasakan umpan baliknya itu dari guru ke siswa atau siswa ke guru. Akan tetapi menggunakan gaya mengajar seperti ini akan menghasilkan umpan balik
dari siswa, siswa itu sendiri. Contohnya dari kelompok kedua tadi atau kelompok observer tadi memberikan umpan balik ke kelompok pertama, yaitu kelompok pelaku. Nah, di sini akan mengajarkan tanggung jawab kepada siswa ketika siswa memberi atau menerima umpan balik. Kemudian gaya mengajar selanjutnya yaitu gaya mengajar penugasan. Jadi pengertian metode penugasan dalam pembelajaran adalah metode pembelajaran di mana guru memberikan tugas kepada peserta didik. Jadi guru menyiapkan tugas kemudian memberikannya kepada peserta didik. Tugas itu bersifat individual. Baik tugas itu bersifat individual atau tugas ini diberikan kepada peserta didik untuk dikerjakan secara pribadi atau dikerjakan sendiri-sendiri, maupun kelompok dengan tujuan untuk merangsang agar peserta didik tetap aktif belajar. Tugas ini bisa berbentuk tugas individu ataupun tugas per kelompok dengan tujuan agar merangsang agar peserta didik aktif belajar. Walaupun mungkin peserta didik di rumah, dia akan tetap aktif belajar karena diberikannya tugas. Tugas tersebut dilaksanakan dan dikerjakan di berbagai tempat sesuai jenis tugasnya. Kemudian selanjutnya, menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana, metode pemberian tugas atau penugasan adalah suatu cara. Ini adalah suatu cara interaksi belajar mengajar yang ditandai dengan adanya tugas dari guru. Jadi ini adalah biasa disebut dengan proses belajar mengajar, ditandai dengan adanya tugas dari guru untuk dikerjakan peserta didik di sekolah. Ini bisa dikerjakan di sekolah maupun di rumah. Ini tergantung guru memberikan tugas, bisa dikerjakan di sekolah maupun di rumah secara perorangan atau per kelompok. Jadi ini adalah menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana. Kemudian dalam proses pembelajaran, siswa hendaknya didorong untuk melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkan proses kegiatan kreatif. Nah, oleh karena itu, metode pemberian tugas dapat dipergunakan untuk mendukung metode pembelajaran yang lain. Pelajaran yang lain boleh menggunakan lebih bagusnya, lebih baiknya menggunakan metode ini karena setelah penjelasan-penjelasan yang ada, kemudian siswa diberikan tugas untuk mengetahui sampai mana pemahaman siswa tentang pelajaran tersebut. Penggunaan metode pemberian tugas bertujuan. Jadi menggunakan metode pemberian tugas ini mempunyai beberapa manfaat atau tujuan. Yang pertama yaitu menumbuhkan proses pembelajaran yang eksploratif. Eksploratif yaitu biasa kita sebut dengan eksplorasi, yaitu pencarian atau penjelajahan. Dengan tujuan siswa akan memperoleh pengetahuan lebih banyak. Ini adalah tujuan yang pertama atau manfaat yang pertama. Dan yang kedua yaitu mendorong perilaku kreatif. Dengan menggunakan metode ini, dalam diri siswa akan mempunyai jiwa-jiwa kreatif, yaitu memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan, dan mengandalkan kecerdasan dan imajinasi. Terus yang ketiga yaitu membiasakan berpikir komprehensif. Komprehensif yaitu bersifat mampu menangkap atau menerima dengan baik, itu komprehensif. Dan siswa akan memiliki wawasan yang lengkap, wawasan yang luas, dan wawasan yang baik. Kemudian yang keempat yaitu memupuk kemandirian dalam proses pembelajaran. Ini adalah manfaat yang sangat baik, yaitu memupuk kemandirian. Dengan otomatis siswa akan mandiri dalam proses pembelajaran. Mengapa dikatakan mandiri? Karena dengan sendirinya ia akan berusaha mencari jawaban-jawaban dari tugas yang telah diberikan. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan metode penugasan adalah, ini beberapa kelebihan, tadi tujuan, sekarang kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu hasil pelajaran lebih tahan lama dan membekas dalam ingatan siswa. Mengapa ini menjadi kelebihan? Karena dengan mencari atau mengamati secara pribadi, siswa sendiri yang mencari tanpa adanya dari guru, jawaban-jawaban dari guru, ini akan lebih membekas.
dalam ingatan siswa. Yang kedua yaitu siswa belajar dan mengembangkan inisiatif dan sikap mandiri. Dia akan lebih mandiri, bagaimana dia bisa mencari sendiri sehingga menemukan jawaban-jawaban yang menurutnya tepat. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kebiasaan untuk disiplin dan giat belajar. Dengan memberikan tugas, dengan guru memberikan tugas kepada siswa, ia akan belajar disiplin. Contohnya, mungkin dia ingin bermain, akan tetapi dia mempunyai tanggung jawab atau dia mempunyai beban. Oh, bahwasanya saya punya PR, saya punya pekerjaan rumah, jadi harus saya kerjakan sebelum besok, karena besok saya akan mengumpulkannya. Jadi dia akan belajar disiplin dan juga dia akan giat belajar. Yang keempat yaitu dapat mempraktekkan hasil-hasil teori dalam kehidupan yang nyata. Ini akan balik kepada dirinya bahwa itu adalah sesuatu yang dia ketahui, maka dia akan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu dapat memperdalam pengetahuan siswa dalam spesialis tertentu. Ya, jadi seperti itu kelebihan metode penugasan itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan metode penugasan. Jadi selain mempunyai kelebihan, pasti mempunyai kekurangan. Yang pertama yaitu siswa dapat melakukan penipuan terhadap tugas yang diberikan. Ini yang sangat dikhawatirkan apabila siswa melakukan penipuan atau mungkin menyuruh seseorang untuk mengerjakan tugasnya atau menjiplak karya orang lain atau menjiplak jawaban-jawaban dari temannya. Itu kekurangan yang pertama. Yang kedua yaitu bila tugas diberikan terlalu banyak, maka siswa dapat mengalami kejenuhan sehingga mengganggu ketenangan dalam batin siswa. Ini juga yang sangat ditakutkan. Apabila terus-menerus diberikan tugas akan mengganggu ketenangan dan juga batin siswa. Yang ketiga yaitu sulit memberikan tugas yang dapat memenuhi sifat perbedaan individunya dan minat dari masing-masing siswa. Jadi sebelumnya guru harus memang mengetahui setiap karakter atau bakat atau minat dari siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu pemberian tugas cenderung memakan waktu dan tenaga serta biaya yang cukup berarti. Jadi dengan memberikan tugas terus-menerus setiap pelajaran memberikan tugas kepada siswa ini cenderung memakan waktu. Misalnya mungkin waktu makan atau mungkin waktu untuk tidur siswa. Akan tetapi siswa merasa mempunyai beban yang banyak, belum mengerjakan tugas ini dengan tugas itu, maka otomatis akan memakan tenaga atau waktunya dan biaya yang cukup berarti. Ini beberapa kekurangan menggunakan metode penugasan. Kemudian selanjutnya adalah oleh karena itu, metode penugasan tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Maka, guru perlu memperhatikan saran-saran pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu merencanakan pemberian tugas secara matang. Jangan sampai guru hanya memberikan tugas, akan tetapi belum memikirkannya secara matang atau belum mempersiapkannya secara matang. Hanya memberikan tugas yang belum betul-betul secara matang. Yang kedua yaitu tugas yang diberikan hendaknya didasarkan pada minat dan kemampuan siswa. Jadi guru harus mengenal bagaimana minat, seperti apa kemampuan siswa tersebut sebelum memberikan tugas. Kemudian yang ketiga yaitu tugas yang diberikan berkaitan dengan materi pelajaran yang telah diberikan. Nah, ini yang sangat penting. Jangan sampai tugas yang diberikan kepada siswa itu keluar dari materi yang telah kita ajar. Terus yang keempat yaitu jenis tugas yang diberikan hendaknya telah dimengerti betul oleh siswa agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Ini berkaitan dengan yang ketiga tadi. Setelah pemberian penjelasan, setelah dijelaskannya, maka kita harus memperhatikan apakah betul-betul siswa telah mengerti dari penjelasan guru. Setelah kita memperhatikan bahwa memang siswa telah mengerti apa yang kita telah jelaskan, di situ baru kita memberikan tugas. Jangan sampai kita memberikan tugas, padahal masih ada beberapa siswa yang belum mengerti dari penjelasan dari guru. Kemudian
Selanjutnya, jika tugas yang diberikan bersifat tugas kelompok, maka pembagian tugas atau materi harus diarahkan, termasuk batas waktu penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya guru memberikan tugas, harus betul-betul memberikan arahan, termasuk batas waktu penyelesaiannya, seperti itu. Kemudian guru dapat membantu menyediakan alat dan sarana yang diperlukan dalam pemberian tugas. Jadi guru selain mengarahkan, guru juga sebagai fasilitator atau menyediakan segala-segala sarana yang akan dikerjakan oleh siswa. Kemudian tugas yang diberikan dapat merangsang perhatian siswa yang realistis. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu hasil tugas siswa dinilai oleh guru. Jangan sampai ini yang dikhawatirkan, guru hanya memberikan tugas kemudian tidak memeriksanya. Jadi setelah siswa mengumpulkan tugas-tugasnya, guru menilai. Setelah menilai, ada evaluasi di mana letak kesalahan siswa. Jadi baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.